Bab 6, The Spirit Gem Goblin Chick. Untungnya bagi Li Tianming, dia masih memiliki properti lain di Flamehaven, yang berarti bahwa mereka masih memiliki tempat tinggal meskipun telah digusur. Meskipun itu hanya halaman kecil yang bobrok, Li Tianming tahu bahwa situasinya hanya sementara. Begitu dia mendapatkan Flame Yellow Order, yang akan memberinya izin masuk ke Flame Yellow Science Institute, dia akan meninggalkan Flamehaven untuk selamanya. Malam tiba. Menumpuk tinggi di depan Li Tianming dan anak perempuan kecilnya adalah setumpuk permata roh. Ketika anak ayam kecil pertama kali menyebutkan bahwa ia bisa memakan permata seperti itu, dia tidak mempercayainya. Apa ini? Gadis kecil itu berkomentar sambil menunjuk ke arah pola permata roh. Ini adalah pola surgawi, jawab Li Tianming. Setiap permata roh memiliki urat merah tipis di permukaannya. Pembuluh darah ini dikenal sebagai pola surgawi karena tidak pernah bisa dihilangkan. Biji roh adalah biji yang dipelihara dengan energi spiritual langit dan bumi. Pembentukannya merupakan hasil dari penanaman energi ajaib ini selama ribuan tahun. Hanya dengan pola surgawi mereka kemudian bisa disebut biji roh. Mereka memiliki segudang kegunaan luar biasa seperti membuat senjata. Permata roh dianggap sebagai bagian dari biji roh, karena permata itu juga telah diresapi dengan energi spiritual yang memiliki manfaat besar bagi para Beastmaster dan makhluk yang dapat mengikat kehidupan. Oleh karena itu, permata roh sering digunakan sebagai jenis mata uang di antara para Beastmaster, dengan nilai setiap permata roh dengan mudah melebihi permata biasa. Ada banyak jenis permata roh yang beredar di pasaran. Di antara mereka, permata merah tua yang diresapi dengan energi spiritual tipe api adalah yang paling umum di Vermilion Bird. Namun, ada juga permata emas, permata petir, dan banyak lagi lainnya yang dipertukarkan di pasar. Permata ini dapat digunakan untuk membeli semua jenis sumber daya terkait budidaya. Legenda mengatakan bahwa pola surgawi ini adalah ekspresi alami dari kekuatan surgawi, dan yang tersembunyi di dalam pola ini adalah rahasia untuk membuka asal mula kekuatan surgawi ini. Oleh karena itu, sebagian besar Beastmaster tingkat tinggi akan memilih untuk mempelajari pola-pola ini ketika mencoba membuat terobosan, berharap untuk memahami kekuatan surgawi ini. Untuk alasan ini, pola surgawi juga dikenal sebagai pola kehendak surga. Ada 9 warna berbeda pada pola surgawi, 9 adalah merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu, hitam, dan putih. Dari 9, pola merah memiliki kualitas paling rendah, sedangkan pola putih adalah yang tertinggi, jelas Li Tianming. Biji roh dengan pola putih jelas merupakan harta karun yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan rumor mengatakan bahwa pola surgawi mereka adalah beberapa hal paling rumit yang pernah dilihat. Dalam hidupnya, Li Tianming hanya pernah melihat biji roh dengan pola merah, oranye atau kuning. Biji yang terletak di depannya berwarna merah, secara luas dianggap sebagai jenis yang paling biasa. Konon, mereka masih cukup membantu untuk tingkat kultivasinya saat ini. Energi spiritual yang dilepaskan dari permata roh ini tidak diragukan lagi akan memungkinkannya untuk membentuk ki binatang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Pola surgawi. Siapa peduli, itu hanya makanan ringan bagiku, gumam anak ayam kecil itu sambil melompat ke atas meja, siap untuk memulai pestanya. Ada sekitar 300 permata merah. Apakah kamu yakin ini bisa dimakan? Meskipun benar bahwa permata roh membantu kultivasi, seseorang harus melepaskan energi spiritual dari permata terlebih dahulu sebelum memurnikan dan menyerapnya. Akan tetapi, memakannya. Perhatikan dan pelajari. Li Tianming yang terkejut, anak ayam kecil itu mulai melahap permata satu demi satu, seperti itu adalah buah anggur. Lumayan, kenyal juga. Setelah menelan lebih dari 10 energi spiritual tipe api yang dimasukkan permata berturut-turut, nyala api kecil mulai terwujud di sekitar anak ayam kecil itu, wajahnya bersinar seperti pemabuk. Ia bahkan membiarkan sendawa panjang yang memuaskan. Sial, kamu benar-benar akan memakan batu-batu itu. Apakah kamu tidak takut sembelit? Li Tianming menatap dengan kagum. Dasar anak dusun. Saya bisa mencerna ini dalam beberapa menit. Energi spiritual yang berlebihan pada anak ayam kecil membuatnya bersendawa, mengirimkan gelombang panas yang terlihat ke udara. Pada saat yang sama, nyala api di sekitarnya tumbuh dengan cepat. Itu telah menyelesaikan evolusinya, menjadi ayam yang terbakar. Meskipun Li Tianming membutuhkan waktu beberapa saat untuk bereaksi, dia segera ingat bahwa cewek kecil itu masih primordial Chaos Beast. Semua hal dipertimbangkan,
memakan beberapa permata roh mentah seharusnya tidak mengejutkan. Kamu harus mencobanya juga, rasanya cukup enak. Pria sejati seperti kita harus menghargai makanan lezat seperti ini. Menyembunyikan rasa lapar di bawah pertunjukan kemurahan hati, anak ayam kecil itu mengambil permata dengan paruhnya, berjalan ke arah Li Tianming untuk dijatuhkan di telapak tangannya. Li Tianming tenggelam dalam kontemplasi mendalam pada pemandangan itu. Budidaya simbiosis telah memberinya tubuh eternal infernal. Berbicara secara logis, jika anak ayam kecil itu mampu menelannya utuh untuk menyerap energi spiritual, maka sebagai Beastmaster, dia harus mampu melakukannya juga. Sensasi terbakar yang mengikuti saat permata merah meluncur ke tenggorokannya mengingatkannya pada alkohol yang kuat. Rasa sakit yang diasosiasikan dengan mereka, bagaimanapun, bukan merupakan faktor, dan permata itu meluncur ke perutnya dengan lancar. Permata merah tua mulai larut dan melepaskan sejumlah besar energi spiritual yang mulai membakar isi perutnya. Suara mendesing. Li Tianming mencoba menghembuskan napas, mengirimkan semburan api ke udara, bersama dengan banyak energi spiritual tipe api. Jangan muntah di sini, kamu menyia-nyiakannya. Anak ayam itu memandangnya dengan jijik. Li Tianming menunduk dan memperhatikan baik-baik tubuhnya yang telah meledak menjadi api. Mungkinkah ini mimpi? Jelas tidak. Jadi monster macam apa yang dia ubah? Tapi satu hal yang pasti. Sama seperti Eternal Infernal Phoenix, dia juga sekarang mampu memakan biji roh. Pemurnian langsung dari permata merah tua yang identik hanya akan memberikan sekitar sepertiga dari energi spiritual dibandingkan dengan memakannya mentah-mentah. Anak ayam kecil itu menjelaskan. Selain itu, proses penyerapannya juga lebih mudah. Anda hanya perlu mengumpulkan energi spiritual di area perut Anda dan memurnikannya menggunakan Eternal Infernal Codex. Itu secara langsung akan mengubah energi menjadi ki binatang yang disimpan di pembuluh darah binatang Anda. Bagi saya, jika saya mendapatkan permata roh yang cukup, saya mungkin bisa berkultivasi lebih cepat. Petik 2. Li Tianming menyadari bahwa ini adalah alasan mengapa cewek kecil bisa terus makan tanpa pernah penuh. Itu sebenarnya menggunakan Eternal Infernal Codex untuk mengubah energi menjadi ki binatang. Dengan cara ini, keduanya menyimpan sejumlah besar ki binatang. Bagi siapapun yang kebetulan berjalan melewati halaman yang bobrok, ini akan menjadi pemandangan yang sangat aneh. Seorang pria dan seorang gadis kecil, duduk bersama dan mengobrol santai sambil mengemil permata. Oh, dan mereka juga terbakar. Hei, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Primordial Chaos Beast dan asalmu? Li Tianming bahkan berhasil menemukan alkohol untuk dibagikan dengan gadis kecil itu. Saya tidak berusaha menyembunyikan apapun, tapi saya tidak tahu lebih banyak daripada yang Anda lakukan. Saat aku membuka mataku, aku tahu bahwa aku adalah Eternal Infernal Phoenix, salah satu Primordial Chaos Beast dan tidak ada yang lain. Anak ayam kecil itu menjatuhkan diri ke atas meja batu, mabuk berat. Saya ingat melihat tangan hitam besar, Li Tianming mencoba yang terbaik untuk mengingat. Kamu juga mengalami mimpi itu. Anak ayam kecil itu melompat kaget, menatap Li Tianming. Kamu juga. Tentu saja. Saya telah melihat itu bahkan sebelum saya lahir. Dugaan saya dulu adalah makhluk yang cukup kuat untuk melahap matahari, sampai saya diburu dan dibunuh oleh tangan itu, kata anak ayam kecil itu. Untuk beberapa alasan, tepat sebelum aku mati, aku mendapat kesempatan kedua dengan menjadi makhluk yang tak bisa lepas dari kehidupanmu, sehingga bisa bertahan dengan cara yang tak terduga. Nah, apakah kamu mengetahui metode yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatanmu dan juga mengangkatku ke levelmu juga? Li Tianming bertanya. Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa potensi tak terbatas tersembunyi di dalam darah saya, tetapi saya akan membutuhkan banyak kesempatan untuk mengetahuinya. Petik 2. Anak ayam kecil hampir tidak bisa dianggap kuat. Bagaimanapun, itu hanya di tahap Beast Vein tingkat ketiga seperti dirinya. Tetapi jika itu bisa melepaskan potensi penuhnya, itu pasti akan mengejutkan dunia. Budidaya simbiosis memungkinkan kita menjadi lebih kuat bersama. Itu pasti salah satu peluang, Li Tianming menganalisis. Benar, tapi aku juga membutuhkan lebih banyak sumber daya. Misalnya, saya dapat mengetahui dari satu pandangan bahwa dengan memakan biji roh ini, saya bisa menjadi lebih kuat. Efeknya, bagaimanapun, terbatas. Pasti ada sesuatu yang lebih baik di luar sana, aku tahu itu. Petik 2. Ketika diburu dengan tangan,
Anak ayam kecil itu memilih untuk mengubah cara hidupnya dan ini telah mengunci banyak potensi yang tersembunyi di dalam darahnya. Pertanyaan sebenarnya di sini adalah bagaimana mereka mengatasinya dan mengembalikannya ke kejayaan sebelumnya. Pada saat itu, keduanya telah menyelesaikan ke-300 permata merah. Kita berhasil. Bisvein tingkat keempat. Energi spiritual dari 300 bola merah telah membantu pasangan itu membuat terobosan ke tingkat yang baru. Bahkan di tingkat keempat, kualitas ki binatang ini tidak diragukan lagi mirip dengan ki binatang tingkat 6 yang normal, seru Li Tianming pada kekuatan yang tidak masuk akal dari garis keturunan primordial Chaos Beast. Tentu saja, ini baru permulaan. Selama beberapa hari menjelang pemilihan, Li Tianming akan fokus pada kultivasi. Apakah dia dapat kembali ke institut untuk membalas dendam dan menemukan cara untuk memperpanjang hidup ibunya atau tidak, semuanya akan bergantung pada hari yang menentukan itu. Dan yang paling penting, dia akan membuktikannya kepada orang-orang di Flamehaven. Bahwa dia, Li Tianming, telah bangkit dari abu, terlahir kembali sebagai burung phoenix. Hari ke-9. Setelah membangun sistem budidaya simbiosis dengan anak ayam kecil, Li Tianming telah membuat banyak terobosan. Oleh karena itu, Li Tianming menghabiskan beberapa hari terakhir ini dengan fokus pada fondasinya dan juga mempraktikkan beberapa seni pertempuran yang telah dia pelajari 3 tahun lalu. Malam telah tiba. Anak ayam kecil itu tertidur lelap di dadanya dan Li Tianming sendiri juga mulai tertidur di tempat tidurnya. Di tengah tidurnya, Li Tianming tiba-tiba merasakan sakit di lengan kirinya. Li Tianming berkeringat dingin. Apakah seseorang mencoba memotong lenganku? Bab 7, Lengan Hitam Misterius. Li Tianming buru-buru duduk, mengirim gadis kecil itu, yang tertidur di atasnya, jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak bisa melihat ada orang yang mencoba melepaskan tangannya di bawah cahaya lilin yang redup, tapi dia bisa melihat sesuatu yang menakutkan, mulai dari jari-jarinya, seluruh kulit lengannya mulai menghitam. Kegelapan yang mengganggu mulai menyelimuti lengannya dengan kecepatan sangat tinggi saat dia bangun, mengubah lengan kirinya menjadi kegelapan yang menyaingi malam itu sendiri. Kengerian mencengkeramnya saat rasa sakit yang menakutkan dan menusuk, yang mengingatkannya pada semut yang tak terhitung banyaknya yang merayap di atasnya, mulai muncul dari lengan kirinya. Apa-apaan? Dia benar-benar terganggu melihat perubahan daging yang menggeliat menjadi sisik hitam. Timbangannya indah dan teratur, masing-masing berbentuk segi 6 yang sempurna. Aura menakutkan mulai berdenyut keluar dari lengan kirinya, dan perasaan bahwa lengannya tidak lagi miliknya menyerang Li Tianming. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan aura mengerikan yang terpancar dari luar. Tapi paling tidak, itu adalah salah satu milik makhluk tertinggi, yang semua kehidupan hanya bisa bersujud dan gemetar di depannya. Metamorfosis tidak hanya berakhir di situ, kuku jarinya mulai berubah menjadi cakar merah, mengubah tangan kirinya menjadi cakar yang mengerikan. Kuku yang berubah cakar berwarna merah tua dan tajam, memberikan kesan bahwa kulit dan daging akan terkelupas sekecil apapun. Apakah saya masih bermimpi? Li Tianming tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Lengannya tidak lagi sakit, dan yang lebih penting, dia bisa merasakan lengannya sekarang mampu memanfaatkan kekuatan yang jauh lebih banyak daripada bagian tubuhnya yang lain. Namun, peningkatan kekuatan hanyalah puncak gunung es. Lengan kirinya telah mengalami beberapa perubahan mendasar, sebuah evolusi menjadi organisme yang lebih tinggi hampir tidak bisa menggambarkannya. Bisa dikatakan, aura unik dan darah lengan kiri telah bercampur dengan seluruh tubuh tanpa terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian, bahan bakar mimpi buruk berlanjut. Garis merah terbentuk di telapak tangannya saat Li Tianming membuka tangannya, menampakkan mata merah darah berkilauan yang kembali menatapnya. Ketakutan yang dia harapkan, bagaimanapun, menghindarinya. Melihat Li Tianming yang cemas menatap, dia telah menghilangkan rasa takut apapun yang dia harapkan akan rasakan. Faktanya, dia mulai merasa bahwa dia yang dilihat adalah mata itu sendiri. Perasaan yang aneh, oke. Li Tianming menatap cakar dan matanya, sementara mata itu balas menatap yang membuatnya khawatir. Sesaat berlalu, lalu yang lain, dan dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi, mata baru ini milikku. Dia mampu melihat melalui dua perspektif berbeda, yang entah bagaimana bekerja sama melalui suatu metode yang aneh. Sepertinya tidak ada kerugian selain membuat kepalanya sedikit lebih kacau.
Dia mengarahkan telapak tangannya ke belakang punggungnya dan benar saja, dia bisa melihat di belakangnya. Dia memasukkannya ke dalam celananya, dan dia bisa melihat kakinya. Jadi, Li Tianming, apa yang kamu lakukan? Dia tiba-tiba mendengar. Tidak banyak. Tidak perlu bersembunyi. Menempelkan tanganmu ke celana dan terengah-engah, begitu banyak kemungkinan. Kaum muda benar-benar perlu belajar melakukannya dengan tidak berlebihan. Cewek kecil itu mendengus. Li Tianming terkejut. Bagaimana mungkin sesuatu yang seukuran telapak tangannya mengandung begitu banyak hal yang tidak senonoh? Sini, kamu. Li Tianming menangkapnya. Secara alami, dia menggunakan tangan kanannya. Stawe HP, aku bukan cewekmu. Teriak cewek kecil itu. Coba lihat, apa ini? Li Tianming memperlihatkan lengan hitam bersisiknya. Di telapak cakar binatang itu, mata merah berdarah melihat ke arah cewek kecil dengan Schadenfreude. Ahahaha, hantu. Anak ayam kecil itu melompat 1 meter dengan ketakutan, bulu-bulunya bergetar hebat saat ia terhuyung-huyung di tepi kesadaran. Dengan tersentak, Li Tianming menyadari bahwa lengan ini, identik dengan tangan hitam raksasa yang dia lihat dalam mimpi ketika anak perempuan kecil itu lahir. Dia terlalu terkejut saat itu untuk memperhatikan apakah tangan itu memiliki mata, tapi sisik heksagonal hitam ini pasti ada di sana. Tangan itu. Anak ayam kecil itu menyadari aura lengan hitam itu membuatnya bergetar pada tingkat naluriah. Aku pikir juga begitu. Apa yang terjadi? Cewek kecil itu bertanya dengan serius. Tidak yakin. Tiba-tiba berubah. Dugaan saya adalah bahwa Anda tidak melarikan diri dari musuh Anda, dan dia datang mengetuk. Petik 2. Berbuat curang. Anak ayam kecil itu mengutuk, sebelum menatap kosong ke lengan hitam itu. Sejujurnya, mereka berdua sepertinya tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui kebenaran sepenuhnya. Siapa lengan hitam itu? Mengapa lengan hitam mengejarnya? Mengapa itu sangat penting bagi Li Tianming? Mengapa lengan Li Tianming bermetamorfosis menjadi lengan hitam itu? Menebak saja tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Siapa takut? Jika saya adalah musuh Anda, saya pasti akan memberi Anda akhir yang memuaskan. Seperti, pertama-tama kita akan bertamasya ke atas gunung, memetik beberapa jamur, lalu menyiapkan sup ayam jamur bersama. Bagaimana kedengarannya? Li Tianming menyeringai, tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Itukah sebabnya kamu memasukkan tanganmu ke celana? Tanya anak ayam kecil itu, meremehkan bulu-bulunya. Yah, itu masih pemandangan yang lebih baik daripada seseorang yang menyerang Flaming Hawk jantan. Tutup. Cewek kecil itu terangkat, dan mematuk Li Tianming. Meskipun sosoknya kecil, kekuatan di balik kecupan bukanlah sesuatu untuk ditertawakan. Percikan terbang saat Li Tianming memblokir dengan tangan kirinya. 1. Saya kira kita berada di net positif. Mungkin. Sepertinya lengannya hampir kebal. Li Tianming memeriksa timbangan heksagonal di bawah cahaya lilin. Dia memang bisa merasakan kekuatan yang melampaui dirinya sendiri saat dia mengepalkan tinjunya. Pada akhirnya, dia menggunakan beberapa kain putih untuk membungkus lengan kirinya sebelum berganti ke satu set pakaian baru. Pada saat yang sama, dia mengenakan sarung tangan. Sekarang, seluruh lengannya tersembunyi dengan efektif. Jika tidak, siapapun yang melihatnya pasti akan menganggapnya monster. Anak ayam kecil menerima perkembangan ini juga. Sebagai cewek malas, masuk akal untuk mengadopsi pendekatan menunggu dan melihat untuk kejadian yang tidak bisa dipahami. Mungkin aku memiliki hubungan dengan tangan hitam raksasa itu. Li Tianming merenung, memikirkan tangan hitam raksasa yang telah menyerang Eternal Infernal Phoenix. Asalnya mungkin tidak pasti, tapi itu akan memberi saya kesempatan tambahan untuk pemilihan besok. Dengan terobosan dalam kultivasinya, serta lengan hitamnya, Li Tianming mulai mencurahkan waktu yang tersisa untuk berlatih seni pertempuran lama dan memastikan kesiapan bertempurnya. Dia memiliki beberapa battle art, setelah mencapai tahap sumber roh. Seni pertempuran memiliki 2 jenis. Seni bela diri, yang dipraktikkan oleh Beastmaster, dan seni bestial, yang dipraktikkan oleh makhluk buas yang mengikat kehidupan. Mereka bersifat sinergis, dan hanya ketika dieksekusi bersama-sama mereka dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka. Saat kultivasi mereka meningkat,
Beastmaster dan hewan yang dapat mengikat kehidupan akan memiliki akses ke kemampuan yang lebih dan lebih kooperatif, dan seni pertempuran adalah salah satunya. Binatang buas tidak mampu mempelajari seni binatang. Seni pertempuran dibagi menjadi 5 tingkatan binatang: sumber, persatuan, surgawi, suci, berdasarkan kekuatan dan kompleksitas mereka. Seni binatang dengan peringkat Beast adalah yang paling dasar dan cocok untuk binatang buas di panggung Beastfane. Mereka kemudian dibagi lagi menjadi dasar, menengah dan lanjutan. Tentu saja, kasus luar biasa ada dalam bentuk seni peringkat binatang tertinggi yang akan memungkinkan seseorang untuk mendominasi rekan-rekan mereka di panggung Beastfane. Mengikuti itu adalah seni pertempuran peringkat sumber yang cocok untuk para master monster tingkat sumber roh. Seharusnya, beberapa Beastmaster Beastfane bisa memahami art peringkat sumber. Sementara Li Tianming mungkin telah jatuh dari sumber roh, dia masih terbiasa dengan seni pertempuran lamanya. Hanya anak ayam kecil yang harus menguasai bagian seni binatang. Tetap saja, orang itu sangat berbakat. Seni pertempuran yang Midas berusaha keras untuk pelajari dengan Li Tianming, dengan mudah diambil oleh gadis kecil itu. Beberapa hari terakhir ini, mereka berdua telah menguasai banyak seni pertempuran. Besok adalah harinya. Li Tianming mengepalkan tinjunya, matanya menyala-nyala dengan gairah di malam yang gelap. Bab 8, Bintang di Zephyr Square. Dengan latar belakang matahari terbit, hari yang menentukan akhirnya tiba. Seluruh kota sangat senang dengan pernikahan gubernur, terutama karena pengantin wanita akan menjadi istri pertamanya. Diterangi dengan warna-warna meriah, musik bisa didengar di seluruh kota. Seleksi Flame Yellow Science Institute akan diadakan hari ini di tempat gubernur. Itu akan terjadi segera setelah upacara pernikahan. Gubernur ingin lebih memeriahkan acara dengan membiarkan para tamu menyaksikan pemilihan. Petik 2. Anda telah mendengar. Gubernur akan secara resmi menunjuk Tuan Muda Li Zifeng sebagai pewaris kota setelah dia mendapatkan Flame Yellow Order. Petik 2. Hari yang membahagiakan bagi Flame Haven. Saat fajar, Li Tianming telah membawa Wei Jing ke halaman untuknya menikmati hangatnya matahari pagi. Dia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang istimewa. Ibu, sudah waktunya aku pergi. Setelah dia mendapatkan Flame Yellow Order, dia akan membawanya pergi dari tempat yang menghancurkan hatinya ini. Pergilah ke sana. Wei Jing menyipitkan mata di bawah sinar matahari yang cerah, tapi itu juga mengeluarkan cahaya samar dari rambut putihnya. Apakah Anda tidak akan menyampaikan kata-kata penyemangat? Mungkin, sup ayam untuk jiwa. Li Tianming tersenyum. Sup ayam? Sup ayam apa? Anak ayam kecil melompat dari kepalanya, penampilannya yang tegang membuat ibu dan anaknya tertawa kecil. Menilai dari nada santai percakapan, sepertinya Li Tianming jelas tidak tampak gugup tentang pertempuran di depan. Silakan, Anda harus kembali setelah saya tidur siang sebentar, kata Wei Jing lembut. Baik. Li Tianming dengan terampil merapikan rambut putihnya, menepuk bahunya dengan ringan sebelum meninggalkan halaman. Saat gerbang halaman ditutup, setetes air mata melintasi wajah tersenyum Wei Jing. Itu adalah air mata yang tidak mewujudkan kesedihan atau kekhawatiran, melainkan harapan untuk masa depan. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa besarnya martabat yang telah hilang di Flame Haven. Itu adalah tempat di mana masa muda dan impiannya terkubur. Namun, hari ini, di tempat ini, dia berharap putra kesayangannya mengambil semuanya kembali untuk mereka. Hari ini, istana gubernur menonjol seperti kecantikan yang telah mendandani dirinya sendiri. Tempat itu penuh dengan berbagai aktivitas yang membawa keceriaan dan tawa di tempat itu. Dikatakan bahwa tidak hanya orang kaya dan terkenal dari Flame Haven yang hadir, tetapi juga banyak tamu terhormat dari kota lain, termasuk bahkan para ahli dari ibu kota, Ignis Polis. Sebagai salah satu ahli top perbatasan selatan Vermilion Bird, Li Yanfeng pasti memiliki reputasi dan kemampuan, yang semakin ditingkatkan dengan pengamatan bahwa pria itu tampaknya meningkat setiap tahun. Sejak dia berhubungan dengan Lightning Manor, kabar di selentingan adalah bahwa masa depan Li Yanfeng jauh melampaui batas Flame Haven. Untuk saat ini, dia pasti salah satu orang paling terkenal di perbatasan selatan. Li Tianming tidak tertarik untuk mengamati upacara pernikahan, memilih untuk memasuki istana hanya ketika upacara akan segera selesai. Tempat yang dipilih untuk acara hari ini dikenal sebagai Menara Zephyr. Itu adalah bangunan yang luar biasa, dengan alun-alun parade besar di depannya yang diberi nama Zephyr Square.
Li Tianming telah menghabiskan 16 tahun pelatihan hidupnya di alun-alun ini. Kerumunan telah berkumpul di depan Menara Zephyr dan menunggu untuk mengantisipasi. Gubernur baru saja menyelesaikan pernikahannya, yang berarti selanjutnya adalah seleksi yang telah lama ditunggu. Li Suejiao mencibir ketika dia melihat Li Tianming masuk. Dia tahu bahwa Li Tianming akan kembali untuk mempermalukan dirinya sendiri. Inilah tepatnya yang ingin dia lihat. Sebagai balasan atas tamparan yang dia berikan padanya, Li Suejiao dan ibunya tidak memberitahu siapapun tentang fakta darah Li Tianming atau binatang buas barunya. Ibu negara baru itu benar-benar mempesona dan menggoda, tidak heran ayah jatuh cinta padanya. Dia akan menyebabkan banyak masalah untuknya. Li Suejiao menatap ke arah Menara Zephyr, setelah melihat pengantin wanita. Konon, kecantikannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Li Zifeng dan Flame Yellow Order. Rupanya, ayah sudah menghubungi para guru di Flame Yellow Science Institute sehubungan dengan kakak laki-laki kedua. Dia akan diurus saat dia memasuki institut. Saya tidak berpikir Anda pernah mengalami perlakuan seperti ini sebelumnya, bukan? Li Suejiao menyeringai. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, sekelompok individu muncul dari puncak Menara Zephyr, duduk di posisi di mana mereka dapat melihat seluruh alun-alun. Sebagai tuan rumah hari itu, Li Yanfeng secara alami menempati kursi tengah. Pria itu berdiri tegak sempurna, rambutnya sedikit diwarnai putih. Dia menurunkan dirinya ke kursinya, tangannya dengan kuat menggenggam sandaran tangan. Bahkan ketika hanya duduk, bagaimanapun, dia melepaskan aura mengintimidasi yang membungkam Zephyr Square. Terlepas dari latar belakangnya yang lebih sederhana, Li Yanfeng adalah anak ajaib sejak dia masih muda, harus memulai dari awal, mencakar jalannya ke posisinya saat ini. Sebagai gubernur Flamehaven, kisah-kisah legendaris tentang masa mudanya terus diceritakan dan diceritakan kembali di seluruh kota. Di sampingnya, seorang wanita berbaju merah dengan anggun duduk di dalamnya. Meskipun dia tidak memiliki jenis aura yang dimiliki Li Yanfeng, dia tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian. Klaim Li Suejiao bahwa wanita itu memukau sangat akurat. Wanita itu mengenakan gaun sutra merah dengan kerah sampai ke dadanya, sosok menggoda yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan gadis remaja. Pipinya seperti kembang sepatu, alisnya seperti willow, kulitnya seperti salju dan matanya yang seperti ceri sepertinya mampu membangkitkan semua keinginan seseorang. Rambut hitamnya diikat menjadi sanggul, sementara potongan perhiasan yang disematkan di dalamnya berkilau di bawah sinar matahari. Bibir kemerahannya miring ke suatu sudut, sepertinya mengumumkan kepada dunia bahwa istana gubernur sudah menjadi miliknya. Dia adalah pengantin Li Yanfeng, istri pertama yang baru, Liu Qing dari Lightning Manor. Bahkan jika ada elit di antara para tamu yang cocok dengan status Li Yanfeng atau jika semua istri dan selirnya yang lain berkumpul, tidak dapat disangkal bahwa tidak ada yang menarik perhatian seperti keduanya. Hal ini terutama berlaku untuk sang primadona, sosok yang menggoda dan tak tertahankan bagi semua remaja di alun-alun. Bahkan Li Tianming harus setuju bahwa pesonanya cukup untuk membuat kebanyakan orang kehilangan akal sehatnya, tetapi hanya memikirkan keberadaannya dari Lightning Manor sudah cukup untuk menimbulkan rasa jijik. Kedatangan mereka menunjukkan bahwa seleksi akan segera dimulai. Yan Feng, hanya satu pandangan yang memberitahuku bahwa si Feng tidak memiliki banyak persaingan di Flamehaven. Suara Liu Qing lembut dan manis. Cukup bagus baginya untuk berkembang sebanyak ini di Flamehaven, jawab Li Yanfeng. Kudengar kau punya anak laki-laki lain yang juga bersekolah di institut dan bahkan berani menyinggung monster kecil dari Lightning Manor. Liu Qing bertanya. Jangan menyibukkan diri dengannya, dia sudah lumpuh. Li Yanfeng sepertinya tidak ingin membicarakan topik ini. Oh begitu. Liu Qing tersenyum. Menjadi pusat perhatian, Li Yanfeng melanjutkan untuk melambaikan tangannya. Di tengah hujan tepuk tangan, seseorang keluar dan mengumumkan, pemilihan Flame Yellow Science Institute telah resmi dimulai. Giliran saya. Saat pemilihan dimulai, yang pertama menginjakan kaki ke Zephyr Square adalah seorang remaja yang luar biasa. Lihat, ini Tuan Muda Zifeng. Sebagai jenius muda Flamehaven yang paling terkemuka, semua orang tahu siapa Li Zifeng. Dikatakan bahwa Li Zifeng memiliki kepribadian yang arogan dan menikmati berada di pusat perhatian, dan ini segera terbukti. Dengan tatapan semua orang padanya, Li Zifeng memanggil burung cerah bermata ungu dari ruang hidupnya. Burung cerah bermata ungu,
diselimuti oleh api ungu, berdiri berdampingan dengan tuannya. Keberanian yang terpancar dari pasangan tersebut, dan terutama tampilan mematikan dari Purple Eye Brightbird sudah cukup untuk membuat sebagian besar penonton tersentak. Siapa yang berani menantangku? Anda bisa bergiliran. Li Zifeng melakukan pemindaian menyapu area tersebut, antusiasme dan semangat juangnya terlihat jelas. Dari Menara Zephyr, Li Yanfeng bisa mendengar banyak pujian. Gubernur Li, putra Anda harus menjadi pahlawan sejati, memiliki keberanian untuk menjadi yang pertama di atas ring. Lihat burung cerah bermata ungu itu. Dia benar-benar menerima gen yang baik dari gubernur. Petik 2. Senyuman singkat melintas di wajah Li Yanfeng. Zifeng telah berkembang cukup pesat akhir-akhir ini dan jauh lebih kompeten daripada rekan seusianya, jadi tentu saja dia mampu menjadi yang pertama di atas panggung. Ah ya, jauh lebih kuat dari yang sebelumnya juga, seru seorang tetua. Maksudmu Li Tianming? Sungguh memalukan, jawab yang lain. Li Yanfeng tidak ingin mendengar mereka mendiskusikan Li Tianming. Bagaimanapun, mereka memiliki cukup banyak tamu dari Lightning Manor, tetapi tampaknya selalu ada orang bodoh kemanapun Anda pergi. Jangan bicara tentang orang yang sudah tidak ada lagi. Li Yanfeng jelas tidak senang dengan ini. Ini cukup untuk membungkam obrolan itu. Bagaimanapun, orang-orang ini semua telah mendengar tentang bagaimana Li Yanfeng menceraikan Wei Jing dan meninggalkan Li Tianming, mengusir mereka dari Manor. Dan dengan itu, Flamehaven telah mengatasi lelucon itu sendiri. Saat mereka berbicara, seseorang telah melangkah ke atas panggung dan menantang Li Zifeng. Itu adalah pertarungan antara para Beastmaster dan monster yang menjadi pegangan hidup mereka. Penantangnya bernama Du Yong, binatang yang menjadi tali hidupnya adalah Azure Gale Wolf. Saat serigala berdiri di depan burung cerah bermata ungu, semua orang tahu bahwa pertandingan itu akan sangat berat sebelah. Seperti yang diharapkan, Li Zifeng bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun, karena binatang buasnya membakar pasangan lawan menjadi garing sebelum melemparkan mereka dari panggung. Lemah. Sama sekali tidak berguna. Saya ingin lebih. Li Zifeng bahkan tidak berusaha menyembunyikan kesombongannya. Lebih jauh lagi, metodenya kejam. Dia bermaksud untuk melukai lawannya sebanyak yang diizinkan. Ini untuk mencegah peserta lain menantangnya dan dengan demikian memungkinkan dia untuk mendapatkan Flame Yellow Order dalam waktu sesingkat mungkin. Penantang lain mendekati panggung, hanya untuk dikalahkan lagi hanya oleh burung cerah bermata ungu. Ini adalah potensi dari binatang buas bintang 5 miliknya. Secara umum, orang-orang dengan binatang buas bintang 5 akan dengan mudah dianggap sebagai jenius di Vermilion Bird. Ada lagi penantang. Li Zifeng berada pada pukulan panas, menyingkirkan lebih dari 10 lawan dengan cara yang bersih dan cepat. Bahkan jika penantang berikutnya lebih mengancam, mereka semua tetap bukan tandingannya. Li Zifeng harus berada di tingkat ke-7 tahap Beast Vein. Mengingat kekuatannya, sepertinya itu. 4 tahun lalu, ketika Li Tianming menerima Flame Yellow Order, dia hanya di urutan ke-6. Petik 2. Tidak heran gubernur lebih menyukai Li Zifeng. Tahap ke-7 dari Beast Vein adalah tiket bergaransi ke Flame Yellow Science Institute. Lihat. Dapatkah Anda melihat gubernur tersenyum? Kata-kata seperti itu mulai diucapkan lebih banyak saat Li Zifeng mengalahkan lebih dari 30 orang berturut-turut. Sekarang, tampak jelas bahwa Li Zifeng memang seorang jenius. Selain itu, tidak ada penantang yang tampaknya memberikan ancaman sekecil apapun kepada Li Zifeng. Penampilannya yang luar biasa pasti membuat Li Yanfeng merasa bangga. 1 jam berlalu, dengan Li Zifeng mengalahkan semua penantangnya. Tidak ada orang lain yang berani mendekatinya. Bakat yang luar biasa. Hanya pemuda dengan bakat seperti itu yang layak menjadi pewaris Flamehaven. Petik 2. Meskipun dia memiliki sedikit temperamen, tidak dapat disangkal bahwa Li Zifeng mewarisi hadiah ayahnya. Petik 2. Untuk sementara, tidak ada yang lain selain pujian untuk Li Zifeng. Jelas bahwa dia adalah masa depan Flamehaven. Ayah, tidak ada lagi penantang, aku menang. Li Zifeng puas dengan hasil ini dan menatap Menara Zephyr dengan antisipasi. Begitu dia melihat senyum Li Yanfeng, dia tahu bahwa itu sudah diselesaikan. Li Yanfeng tiba-tiba bangkit dari kursinya dan dengan lompatan cepat, dia mendarat tepat di depan Li Zifeng. Itu adalah lompatan biasa, tapi tekanan dari kehadirannya saja sebanding dengan binatang buas yang menakutkan dan bahkan membuat kepala burung cerah bermata ungu ke tanah.
Mungkinkah dia memiliki Flame Yellow Order di tangannya? Seleksi ini dengan ini berakhir. Tuan Muda Zifeng akan pergi ke Flame Yellow Science Institute. Petik 2.